01 Anies Baswedan yang menuju ke TPS, dan kita juga memantau ini pergerakan dari Cawapres nomor urut 03 yang sudah berada di TPS dan menunjukkan surat suaranya dan akan segera masuk ke dalam bilik suara ya Vita? Iya, nanti akan ada beberapa tahapan tentunya akan dilakukan oleh masing-masing capres dan juga cawapres ketika memberikan hak suaranya. Sekali lagi pemirsa, bagi Anda siapapun itu yang akan memberikan hak suaranya ke TPS, akan ada 5 surat suara yang akan Anda dapatkan ketika Anda berada di dalam TPS. Tapi untuk khusus di wilayah DKI Jakarta hanya 4 surat suara karena DKI Jakarta tidak memiliki DPRD kabupaten kota, di mana 5 surat suara yang akan Anda temui ini terdiri dari pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, yaitu ketua DPR, ketua DPD, DPRD provinsi, dan ketua DPRD kabupaten kota. Baik, oke, kita juga akan mendalami bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 dan harapannya juga partisipasi dari masyarakat akan meningkat dibandingkan pemilu tahun 2019. Kita sudah bergabung dengan Mas Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Fadli. Mas Fadli belum nyoblos kayaknya ya nanti ya? Belum, kayak jam 11. Nanti Jam 11. Tapi gini Mas Fadli, ini menarik kalau kita bicara soal pemilu kan pasti bicara soal tingkat partisipasi pemilih. Kita coba lihat misalnya di hari ini, 14 Februari itu kan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kemudian ada juga banjir di sejumlah wilayah. Apakah kemudian ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih di pemilu tahun ini, Mas Fadli? Ya, mudah-mudahan cuaca di Jakarta tidak berpengaruh ya kepada keinginan pemilih untuk datang ke TPS. Kalau kita lihat masih hujan di luar di Jakarta, tapi di beberapa wilayah tadi kayaknya Prof Mahfud nyoblos di Jogja cerah sepertinya ya. Di Semarang Mas Ganjar tadi juga nggak hujan, mudah-mudahan. Kalau di Demak masih, di Demak wilayah masih Jawa hujan, Tengah ya. masih ada beberapa masih banjir. Sampai ada yang susah untuk kena mengakses hujan. ke daerah situ. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi keinginan pemilih untuk datang ke TPS. Ya. Dan kita berharap memang di 2024 ini ada partisipasi pemilih yang meningkat, khususnya beberapa variabel yang akan menentukan. Misalnya calon presidennya ada 3, artinya tidak lagi presiden incumbent, kecuali Pak Prabowo ya, yang sudah dari 2014 ikut Maju nyapres. lagi. Tapi ada Mas Anies, ada Mas Ganjar yang newcomer, pendatang baru yang harusnya pemilih tidak bosan lah, terutama bagi pemilih-pemilih muda. Ini ada calon yang baru yang belum pernah jadi calon, sehingga kita bisa lebih banyak mendengar, lebih banyak bertanya, lebih banyak menganalisis dan menelusuri janji politiknya, program kerjanya, jejak rekamnya, dan lain sebagainya. Mas Fadli, tapi kalau kita menyoroti dulu, bagaimana penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dengan pemilih atau DPT 204 juta jiwa, kemudian ini menjadi terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Apakah ini juga challenge-nya agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemilu 2019? Betul, ada tantangan yang berbeda Mbak Reti ya di pemilu 2024. Ada manajemen penyelenggaraan pemilu yang kalau boleh dikatakan agak bermasalah memang. Beberapa proses pemungutan di luar negeri, kemarin di London, kemudian di Kuala Lumpur, dan juga di beberapa tempat banyak sorotan terutama soal manajemen pemilih dan manajemen logistik di TPS. Ada pemilih yang sebetulnya kalau warga negara yang tinggal di luar negeri, apalagi di Eropa itu kan mayoritas mahasiswa. Biasa akan tercatat dengan rapih biasanya. Nah, ketika mereka datang ke TPS tidak terdaftar, ya itu berarti ada problem dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Termasuk juga beberapa pemilih yang harusnya mendapatkan layanan memilih melalui kiriman pos, ternyata mereka nggak pernah terima. Nah, artinya KPU-nya sering ke luar negeri, tapi proses manajemen penyelenggaraan pemilih di luar negeri justru bermasalah. Nah, kita agak khawatir jangan sampai problem yang sama di luar negeri terjadi lagi di Indonesia, penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Karena volumenya pasti penyelenggaraan pemilu dalam negeri jauh lebih besar. Ada 820.000 TPS yang akan dikelola oleh KPU. Dan tadi pagi beberapa laporan pandangan mata di teman-teman yang ikut memantau di TPS, ada di Sumatera Barat, ada di beberapa wilayah di Jawa Barat, dan juga di beberapa titik di Jakarta. Ada beberapa TPS yang masih belum dibuka karena nunggu pengawas pemilunya, ada karena terhambat karena seharusnya cuaca kemarin hujan, sudah dan lain sebagainya. tengah malam itu sudah rapih ya, Harusnya sehingga ya. hari ini sudah bisa digunakan untuk masyarakat memilih di situ.
Ya, tapi begini Mas Fadli, sebelum kita bicara lebih lanjut soal manajemen penyelenggaraan pemilu tadi, soal kompleksitas pemilu di 2024, tadi ada hal yang belum tergali. Kalau bicara soal tingkat partisipasi pemilih ini, apakah potensinya akan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di 2019? Karena 2019 kan juga serentak ya. Seperti Ada apa? banyak variabel yang menentukan partisipasi pemilih, Mbak. Terutama kontestannya yang ikut berkontestasi, terutama juga sosialisasi kepada pemilih, dan kemudian juga konfigurasi usia pemilih dalam setiap penyelenggaraan Kalau pemilu. tahun ini kan nampaknya juga kebanyakan milenial dan Gen Z ya, 50% diantaranya. 53% pemilih itu pemilih berusia 40 tahun ke bawah. Artinya asumsi kita mereka adalah orang yang sudah well informasi, mereka mungkin punya media sosial, punya Gadget smartphone, juga. dan mereka akan lebih banyak mendapatkan informasi percakapan pemilihan umum di semua kanal-kanal informasi mereka. Jadi tingkat partisipasi pemilih bisa dikatakan nggak ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya berharap sih jauh lebih besar ya Harapannya begitu? Iya betul, karena intensi masyarakat untuk berbicara soal pemilu jauh lebih besar. Dan ini ada figur-figur baru juga, terutama calon presiden ya. Karena kita menggunakan sistem presidensil, Oke. center of view dari masyarakat pasti pemilihan presiden. Ya. Meskipun pemilihan DPR dan lain-lain juga penting, tapi poin penting dan atensi penuh publik pasti Di kepada pilpresnya. pemilihan presiden. Biasanya apa sih yang disoroti dari Perludem, indikator apa yang membuat partisipan ini naik begitu Mas? Ya tadi soal calon yang ikut Ya. dalam kontestan pemilu, kemudian manajemen penyelenggaraan pemilu yang itu memudahkan pemilih, dan juga bagaimana informasi-informasi penyelenggara pemilu itu sampai kepada pemilih. Ya. Jadi kalau misalnya pemilih itu merasa oh negara ternyata menyelenggarakan pemilu, melayani warga negara dengan baik misalnya, mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan mereka sudah terdaftar atau belum, Ya. informasi mereka akan nyoblos di mana, Tapi itu kalau mereka untuk tahu, gitu. partisipasi dari Gen Z atau milenial ini lebih cenderung kemana? Apakah justru apatis atau mereka memang kritis dan juga ingin mencoblos justru di hari H? Iya, generasi milenial dan Gen Z ini kan punya karakteristik yang agak berbeda ya. Mereka orang yang sangat dinamis melihat informasi, tapi mereka juga orang yang punya daya kritis yang kuat. Nah, kita berharap perpaduan itu dalam konteks penyelenggaraan pemilu bisa dipadukan dengan keinginan mereka ikut berkontribusi mengawal integritas pemilu 2024. Kita berharap pemilih muda yang menjadi mayoritas di pemilu 2024 itu tidak hanya berpartisipasi dengan datang ke TPS memberikan suara, tapi juga ikut terlibat mengawal proses Mengawalnya, penyelenggaraan pemilu. Iya, karena kalau bicara soal pemilu tidak hanya ketika mencoblos, tapi prosesnya Perhitungan masih suara. begitu Betul, panjang sekali betul, penghitungan suara. Tapi betul. begini, Mas Fadli, kalau tadi Mas Fadli menyampaikan ya bahwa potensi untuk tingkat partisipasi pemilih ini cenderung atau potensinya ini bisa meningkat karena ada aktor-aktor baru, terutama ini Pilpres. Jadi atensinya ke sana. Tapi kalau kita lihat karakteristik dari Gen Z dan juga milenial ini, kan karena data KPU itu lebih dari 55%. Mas Fadli, ini cukup besar sekali datanya, pemilih kita mayoritas. Itu apakah nantinya akan memberikan suara ke TPS atau memang hanya memberikan suara di media sosial sama ini kita lihat? Itu Seperti tadi apa itu karakteristiknya? dikatakan Ya. bahwa memang ada kritis di situ, Betul. tapi juga ingin mencoblos ya Mas ya. Betul, kita berharap ya sebetulnya generasi milenial, anak-anak muda ini mereka tidak hanya ikut percakapan di media sosial saja atau memberikan komentar di media sosial soal percakapan terkait dengan kontestasi pemilihan umum di 2024. Tapi mereka juga tahu ketika mereka punya kesempatan untuk menentukan langsung siapa Presiden Republik Indonesia ke depan, itu mereka bisa datang ke TPS. Mereka bisa ekspresikan pilihan politiknya itu, Ya. tidak hanya bikin status di medsos, Ya, betul. tidak hanya komen berita politik di medsos, tapi juga datang ke TPS, membuka surat suara dan mencoblos siapa yang menurut mereka layak memimpin Indonesia 5 tahun ke Jadi depan. itu yang harus diperhatikan ini untuk pemirsa kaum milenial nih harus memberikan suara ke TPS. Jangan Suara hanya Anda kritikan di begitu media besar. sosial tapi nggak nyoblos gitu ya. Itu dia, Rati. Selain juga partisipasi dari masyarakat yang juga penting dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi kita juga tahu bahwa mungkin Perludem juga sudah memetakan mana titik-titik yang rawan bencana, titik-titik yang rawan ketidaknetralan di situ. Apakah di tahun ini juga sudah terlihat, Mas? Ya, Bawaslu misalnya merilis indeks kerawanan pemilu ya. Ada beberapa wilayah yang punya kerawanan yang cukup tinggi, misalnya kayak Aceh, termasuk DKI Jakarta. Itu kerawanan untuk apa? Jawa Bencana, Barat. untuk netralitas? Soal dimensi kontestasi dan dimensi konflik yang mungkin Oke. terjadi di tengah masyarakat. Nah, kalau soal kerawanan bencana, saya kira Bawaslu bisa berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah. Wilayah-wilayah yang saat ini misalnya rawan terhadap
bencana alam Ya. atau kemudian sedang dilanda bencana alam sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus untuk manajemen penyelenggaraan pemilunya. Saya kira itu harusnya sudah terpetakan dari awal. Sehingga ketika misalnya kalau ada masyarakat atau pemilih yang tinggal di wilayah-wilayah pengungsian, itu mereka tetap terfasilitasi dan dilayani dengan baik Oke. dalam proses pemungutan suara di 14 Oke, Februari. nanti kita akan menuju ke Mas Fadil lagi, termasuk pertanyaan saya begini Mas, kalau kita bicara soal pemilu 2024 ini kan cukup kompleks dan kompetitif sekali, karena kita menghadapi pesta demokrasi sekaligus, Pilpres iya, Pileg juga iya, artinya para caleg ini kan bertarung secara internal maupun eksternal. Nah ini potensi-potensi apa saja yang harus kita kawal dalam proses baik itu dari TPS sampai pemungutan suara? Singkat, Mas Fadli. Kita harus mengawal proses penghitungan suara di TPS. Oke. Jangan sampai biarkan terjadi kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja, peralihan suara antar partai politik maupun antar caleg di internal partai politik.